Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berdoa biarlah kiranya setiap sahabat pendengar sekalian semakin diberkati oleh Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah diberikan kekuatan yang baru, engkau yang berbeban berat kiranya Allah menganugerahkan kelegaan di dalam kehidupanmu sehingga engkau bisa menikmati hari-hari hidupmu dengan baik dan penuh dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Baik, sudah dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam kesempatan hari ini. Kita akan kembali belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita sangat tahu tentang satu pribadi yang sangat-sangat terkenal dan sampai hari ini masih diperbincangkan di dalam dunia pendidikan, yaitu yang bernama Thomas Alva Edison. Beliau adalah seorang penemu yang sangat-sangat jenius dan sangat-sangat produktif. Kita melihat ada begitu banyak karya-karya yang ia hasilkan. Kurang lebih ada 1093 temuan dipatenkan atas namanya. Contohnya seperti mesin telegraf, terus kemudian ada gramofon, ada proyektor film, dan juga bola lampu, dan masih banyak yang lainnya, saudara. Nah, penemu jenius itu mengaku bahwa kejeniusan yang ia punya, yang ia miliki, itu 99% adalah keringat, butuh kerja keras. Artinya bahwa dia tidak pernah berhenti untuk melakukan, mencoba, meskipun mengalami kegagalan. Jadi dari kegagalan itulah dia bisa belajar. Kira-kira apa yang masih kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang harus dikurangi, sehingga pekerjaan yang dia sedang kerjakan itu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, meski harus bekerja keras, Edison mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya. Semua yang saya lakukan adalah menyenangkan. Nah, ini sudah dikasih oleh Tuhan, sama seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Ya. Orang kalau bekerja dengan segenap hati, dia tidak akan pernah merasa terbebani, merasa tertekan, merasa di bawah kendali. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul mengerjakan dengan sepenuh hati. Artinya dia betul-betul fokus kepada pekerjaan itu, memberikan hati, pikirannya, tenaganya, waktunya, semuanya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sedang ia kerjakan. Dan saya yakin bahwa pada waktu kita mengerjakan segala sesuatunya, entah itu pekerjaan, pelayanan, entah itu usaha, entah itu bisnis-bisnis yang lain yang sedang saudara kelola. Nah, kalau itu dikerjakan dengan segenap hati, maka kita tidak akan
merasakan beban yang begitu sangat berat, seolah-olah menimpa kehidupan kita. Kenapa? Karena kita betul-betul menikmati di dalam bekerja, menikmati di dalam pelayanan contohnya. Nah, saudara, bisa dibandingkan orang-orang yang contoh bekerja di bawah tekanan, pasti hasilnya tidak akan baik. Tapi coba kalau orang bekerja dengan segenap hati, dia menyukai pekerjaannya, dia senang dengan pekerjaan itu, dia betul-betul memberikan sepenuhnya hidupnya, hatinya, pikirannya, tenaganya, uangnya, apapun dia betul-betul curahkan untuk pekerjaan itu. Saya yakin bahwa hasilnya itu akan sangat-sangat luar biasa. Nah, contohnya juga dalam pelayanan juga seperti itu, saudara. Orang yang melayani dengan segenap hati, meskipun ya mungkin pelayanannya kelihatannya begitu-begitu saja, ya, apapun pelayanan, apapun tugas yang diberikan kepadamu, entah itu sebagai usher, sebagai guru sekolah minggu, sebagai multimedia, atau worship leader, singer, pemusik, kalau engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, engkau akan sangat menikmati pekerjaan itu. Engkau akan sangat menikmati pelayanan itu. Sehingga hasil daripada apa yang kita kerjakan itu bisa memberkati siapapun yang melihatnya, yang mendengarnya, ya, yang bersama-sama dengan kita. Mereka sungguh-sungguh menikmati bagaimana hasil dari satu pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, satu kali sudah dikasih oleh Tuhan, ada seorang bos yang memerintahkan kepada kedua anak buahnya untuk membangun rumah, ya, dengan model yang sama, dengan ukuran yang sama. Pokoknya semuanya itu sesuai dengan ukuran yang diberikan oleh bos. Nah, yang satunya karena dia berpikir bahwa ini pasti akan dijual sama bos, ya, yang penting saya sudah mengerjakan semuanya seperti yang disampaikan oleh bos, tapi dia mengerjakannya yang penting kelihatannya baik, kelihatannya oke. Lalu kemudian ya sudah, akhirnya begitulah dia bekerja. Nah, sementara yang satunya dia betul-betul mengerjakan dengan segenap hati, ya, dia lakukan itu yang terbaik. Dia kerjakan bahan semua yang diperlukan untuk pembangunan rumah itu adalah yang terbaik, kualitasnya luar biasa, dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan dengan segenap hati, dan hasilnya itu jauh lebih baik dari hamba yang lainnya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, setelah selesai pembangunan rumah itu, lalu kemudian kedua hambanya ini dipanggil oleh bos, dan dia berkata bahwa rumah yang kalian bangun itu akan diserahkan kepada kalian. Itu adalah milik kalian, itu adalah rumah kalian. Jadi silakan menikmati. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, yang seorang pekerja yang satunya dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia bersyukur, dia bersukacita, dia bergembira oleh karena apa yang dia kerjakan memang betul-betul dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya terbaik. Nah, sementara yang satunya dia menyesal karena dia sudah mengerjakan asal-asalan. Yang penting jadi, yang penting ada, yang penting rumah itu bisa ditempati, yang penting ya sudah sampai di situ saja, saudara. Dan akhirnya dia menyesal seumur hidupnya karena apa yang dia kerjakan itu tidak dikerjakan dengan sepenuh hati. Akhirnya dia menikmati
apa yang dia kerjakan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Sama seperti Thomas Alva Edison tadi berkata bahwa dia tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidupnya. Karena dia betul-betul menikmati. Dia mengerjakan semua yang dia temukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia berikan hatinya, dia berikan pikirannya, dia berikan tenaganya, waktunya, uangnya, semuanya. Dia curahkan kepada apa yang sedang dia kerjakan. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Dari semua yang dia kerjakan, tidak bisa dipungkiri bahwa itu berdampak kepada kehidupan kita saat ini, di mana semua orang bisa menikmati. Ya, salah satunya kita bisa menikmati ruangan yang terang, ya, tempat-tempat yang terang, jalanan yang terang, oleh karena ada lampu yang menerangi setiap tempat dimanapun kita berada. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan pengakuan Edison untuk menyiratkan bahwa seseorang harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati, yang memercikan kesukaan dalam bekerja. Hati yang senang mengiringi kita untuk bekerja dengan segenap hati. Tanpa kesukaan itu, kita takkan bisa menuruti nasihat daripada Rasul Paulus. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara takkan bisa berbuat dengan segenap hati untuk seseorang sekalipun jika tidak menyenangi pekerjaan Anda. Senang bekerja, menyukai apa yang kita kerjakan adalah rahasia penting untuk bekerja dengan segenap hati. Tidak bekerja asal-asalan. Yang penting selesai, yang penting jadi, yang penting sudah dikerjakan. Tidak sekedar bekerja, saudara. Tidak sekedar ada hasilnya. Sejujurnya, ya, saudara bisa menilai sendiri apa yang sudah saudara kerjakan. Jika saudara senang atau puas dengan apa yang saudara kerjakan dan hasilkan, demikian juga orang lain. Maka dari itu, temukanlah kesukaan saudara dalam bekerja dan bekerjalah dengan segenap hati. Niscaya saudara pasti akan melakukan yang terbaik setiap saat dan setiap hari. Jadi apapun yang tidak menyenangkan hati saudara tidak pantas diberikan kepada orang lain, terlebih dipersembahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi berkat untuk saudara pendengar sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.